bersama kami, saya Naomi Rawati dan rekan saya Zaskia Indonesia. Fenomena pelajar perokok kini menjadi salah satu masalah sosial yang semakin mendapat sorotan publik di berbagai kota besar hingga daerah pelosok. Tidak sulit menemukan anak-anak berseragam sekolah yang asik menghisap rokok, bahkan di tempat umum. Ironisnya, sebagian dari mereka masih duduk di bangku sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Menurut keterangan sejumlah pihak, ada berbagai faktor yang mendorong meningkatnya jumlah pelajar perokok. Faktor utama adalah pengaruh lingkungan pertemanan. Banyak siswa mengaku mulai mencoba rokok karena diajak atau sekedar ingin terlihat dewasa di depan teman-temannya. Selain itu, mudahnya akses terhadap rokok murah juga memperburuk keadaan. Rokok bisa ditemukan dengan harga terjangkau di warung-warung sekitar sekolah, bahkan terkadang dijual tanpa pengawasan. Dari sisi kesehatan, kebiasaan merokok pada usia dini tentu sangat berbahaya. Organ tubuh remaja yang masih dalam pertumbuhan menjadi lebih rentan terkena penyakit paru-paru, jantung, hingga risiko kecanduan nikotin yang sulit dihentikan. Para ahli juga memperingatkan bahwa remaja perokok berpotensi menurunkan prestasi belajar karena terganggu konsentrasi serta stamina tubuh yang menurun. Pemerintah sebenarnya telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan angka perokok pemula. Misalnya melalui aturan larangan iklan rokok di media, pencantuman peringatan kesehatan pada bungkus rokok, hingga kampanye kawasan gambar rokok (KTR) di lingkungan sekolah. Namun, efektivitas kebijakan ini masih dipertanyakan, mengingat praktik pelanggaran di lapangan masih sering ditemukan. Pihak sekolah pun tidak tinggal diam. Banyak sekolah yang melakukan razia dadakan terhadap siswa yang kedapatan merokok, sekaligus memberikan pembinaan. Namun demikian, langkah ini kerap dianggap hanya bersifat sementara, tanpa adanya dukungan penuh dari keluarga, terutama orang tua. Sulit bagi pelajar untuk benar-benar meninggalkan kebiasaan buruk ini. Fenomena maraknya pelajar perokok ini menjadi tantangan bersama. Jika tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan melahirkan generasi muda yang rapuh, baik dari sisi kesehatan maupun masa depan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama semua pihak pemerintah, sekolah, masyarakat, hingga keluarga untuk menekan angka perokok pemula dan menciptakan generasi muda yang lebih sehat, produktif, dan berprestasi. Untuk mengetahui kondisi di lapangan, kita sudah terhubung dengan reporter kami. Diva, bagaimana situasi terkini di lokasi Anda? Terima kasih Naomi. Saat ini saya berada di salah satu kawasan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan yang saya pantau, masih terlihat sejumlah pelajar yang dengan mudah mendapatkan rokok dari warung-warung sekitar sekolah. Para pedagang mengaku sulit menolak karena tingginya permintaan dari kalangan pelajar. Padahal aturan jelas melarang penjualan rokok terhadap anak di bawah umur. Sekarang saya ingin meminta pendapat dari salah satu siswi yang bersekolah di sekolah ini. Halo, permisi. Selamat siang. Di sini saya bersama siapa? Tiara. Oke, Tiara. Saya ingin meminta pendapat kamu tentang perokok di lingkungan sekolah. Perokok di lingkungan sekolah. Menurut saya, perokok di lingkungan sekolah itu sangat merugikan bagi kesehatan dan juga dapat menurunkan prestasi dan juga dapat mengganggu siswa lainnya. Oke, kira-kira apa sih dampaknya merokok bagi pelajar? Dampaknya ada di kesehatan paru-paru. Kalau sering merokok itu paru-paru akan cepat rusak, dan juga sistem pernapasan bakalan terganggu, yang juga akan misal di kemudian harinya. Baik, terima kasih Tiara atas waktunya. Ya, sama-sama. Saya Diva Dia Syahila, pamit undur diri. Kembali ke studio. Terima kasih Diva. Pemirsa, fenomena ini menjadi pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat kita untuk melindungi para pelajar dari rokok. Lanjut ke berita selanjutnya, sebanyak 13 siswa dari 351 siswa penerima MBG di sebuah SMP di Klaten mengalami gejala keracunan, seperti mual, muntah, dan pusing setelah menerima makan siang sekolah. Pihak sekolah dan dinas kesehatan segera mengambil tindakan dengan memeriksa kondisi para siswa dan mengumpulkan sisa makanan untuk diuji laboratorium. Belum diketahui penyebab pasti keracunan, namun dugaan awal mengarah ke proses penyimpanan makanan yang kurang baik atau keterlambatan distribusi. Sampai saat ini, para siswa
siswa tengah dirawat di kondisi sebagian besar dilaporkan membaik, pihak berwenang menyatakan akan melakukan evaluasi ketat terhadap penyelenggaraan program MBG akan kejadian serupa tidak terulang. Sekian berita hari ini, kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.